Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, bagaimana kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kalian dapat belajar dengan lancar dan ilmu yang Ustazah berikan dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Amin. Selanjutnya kita mulai pembelajarannya. Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama akan Ustazah jelaskan yaitu mengenai menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya kalian telah belajar mengenai kalimat saran dan juga tentang peta pikiran seperti yang pernah Ustazah sampaikan ya di video-video pembelajaran sebelumnya. Nah, kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Kalimat saran merupakan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Jadi harus sopan ya, supaya teman yang diberikan saran tidak marah, tidak kesal dengan kita yang memberikan sarannya ya. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram atau tabel bagan itu ya. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menulis kalimat saran. Contohnya yaitu kalimat saran dan penyelesaian dari masalah di lingkungan sekolah. Ada apa saja masalah yang terdapat di lingkungan sekolah? Di sini Ustazah memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu tentang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kalimat saran dan penyelesaian dari masalah tersebut yang dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran di sini yang Ustazah buat adalah berbentuk bagan, yaitu sebagai berikut. Tadi masalah yang pertama adalah tentang terlambat datang ke sekolah. Kira-kira nih kalimat sarannya seperti apa? Nah, kalimat sarannya seperti ini. Sebaiknya, ya, ada kata sebaiknya, boleh seharusnya atau hendaknya, siswa dapat menyiapkan keperluan ke sekolah lebih awal. Selanjutnya, penyelesaian masalahnya seperti apa? Jika penyelesaian masalahnya itu seperti ini. Penyelesaian masalah di rumah, misalkan di rumah harus bagaimana sih supaya tidak terlambat datang ke sekolah lagi, yaitu mempersiapkan alarm jam bangun tidur dan jam berangkat sekolah supaya dapat berangkat tepat waktu dan tidak terlambat datang ke sekolah. Ada juga penyelesaian masalah yang lainnya, misalkan di sekolah. Apa penyelesaian masalahnya? Yaitu memberikan peringatan dan hukuman bagi yang terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya masalah yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalimat sarannya seperti apa? Sarannya bisa seperti ini. Sebaiknya siswa bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Penyelesaian masalahnya bisa seperti ini. Bagaimana sih supaya sampah itu dibuang sama siswa tidak secara sembarangan tapi pada tempatnya? Bagaimana penyelesaian masalahnya? Bisa seperti ini. Sekolah menyiapkan lebih banyak tempat sampah dan peringatan untuk mengingatkan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Sebelumnya udah Ustazah jelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Tapi di sini Ustazah akan mengingatkannya kembali tentang kewajiban dan hak ya. Sebelumnya kita baca dulu.
Kegiatan belajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kewajiban itu diingatkan kembali adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kira-kira kewajiban siswa di sekolah itu ada apa saja? Banyak ya, tapi di sini Ustazah hanya memberikan beberapa contoh saja di antaranya. Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, mentaati peraturan sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain. Masih banyak ya, bisa Anda sebutkan nanti kewajiban siswa itu apa saja. Selanjutnya, hak siswa. Hak siswa itu ada apa saja? Yang pertama, mendapatkan pengajaran. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat belajar dengan nyaman. Dan yang keempat, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Dan lain-lain, masih banyak hak siswa yang lainnya. Silakan nanti Anda cari sendiri ya. Nah, jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasa senang dan nyaman di sekolah. Pasti ya. Selanjutnya, kalau misalkan siswa tidak melaksanakan kewajiban dan hak, ada akibatnya. Akibatnya apa? Nah, akibatnya bisa jadi yang pertama, tidak dapat belajar dengan nyaman. Misalkan karena kotor, banyak sampah yang berserakan. Ada lagi misalkan karena ruang belajarnya yang tidak rapi dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapatkan hukuman. Kok bisa mendapatkan hukuman? Bisa jadi karena misalkan kewajiban belajar dengan tertibnya tidak dilaksanakan, bisa jadi mendapatkan peringatan lalu diberikan hukuman ya. Selanjutnya yang ketiga, tidak mengerti dengan apa yang disampaikan guru pada saat pembelajaran nih. Misalkan kewajibannya itu tadi belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata ada dari teman kalian yang ngobrol ketika sedang belajar atau ketika sedang ada penjelasan dari ustadz ataupun ustazah, maka akibatnya menjadi tidak mengerti ataupun tidak paham dengan apa yang disampaikan guru pada saat pembelajaran. Yang keempat, tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik karena tadi misalkan mengobrol sehingga tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ustadz ataupun ustazah dan lain-lain. Akibatnya masih banyak, silakan Anda cari sendiri ya. Selanjutnya, kita akan belajar ke matematika mengenai membuat soal cerita pengurangan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Nah, sebelumnya kalian juga sudah belajar mengenai ini, Ustazah akan mengingatkannya kembali, yaitu cara menentukan pasangan bilangan dengan yang hasilnya atau selisihnya telah diketahui. Dapat dengan menggunakan operasi hitung pengurangan ataupun penjumlahan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sesuai dengan yang terdapat pada buku paket Ananda, bisa Ananda nanti lihat. Contohnya, dengarkan baik-baik dan sambil membaca dalam hati ya. Pak Guru membeli sejumlah bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan sekolah ataupun di halaman sekolah. Bibit yang berhasil tumbuh dengan baik ada sebanyak 86 buah. Beberapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit yang gagal tumbuh dapat dituliskan sebagai berikut. Yang diketahuinya dulu apa yang terdapat pada soal tersebut. Di sini Ustazah sudah beri tanda lebih hitam atau dicetak tebal, yaitu 86 buah. Apa yang 86 buah? Yaitu bibit yang berhasil tumbuh ya. Selanjutnya, yang ditanyakan, apa yang ditanyakannya? Tadi berapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit yang gagal tumbuh, ditulis ya. Kemungkinan total bibit dan kemungkinan bibit yang gagal tumbuh. Selanjutnya, jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya bisa seperti ini, soleh-soleha tadi menggunakan operasi hitung, penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, untuk yang ini yaitu operasi hitung pengurangan. Bagaimana caranya? Total bibit dikurangi bibit yang berhasil tumbuh sama dengan bibit yang gagal tumbuh. Sedangkan yang tadi kalian ketahui yang terdapat pada soal yaitu bibit yang berhasil tumbuh. Nah, untuk total bibit dan bibit yang gagal tumbuh, nanti total bibitnya silakan oleh Ananda ditentukan angkanya berapa tetapi melebihi angka
86 atau melebihi angka bibit yang berhasil tumbuh ya. Untuk bibit yang gagal tumbuhnya nanti ini adalah hasil dari pengurangan total bibit dikurangi bibit yang berhasil tumbuh. Contohnya nih, kemungkinan yang pertama yaitu Ustazah mencantumkan total bibitnya sebanyak 200 ya, 200 buah. Lalu kita kurangi bibit yang berhasil tumbuhnya, sudah jelas tadi adalah 86. Sama dengan hasilnya yaitu 114. Jadi 200 ini adalah total bibit, 86 ini adalah bibit yang berhasil tumbuh, dan 114 ini adalah bibit yang gagal tumbuh. Jadi sesuai dengan urutan ini ya. Kemungkinan yang kedua, contohnya di sini Ustazah cantumkan angkanya adalah 286. Kita kurangi berapa bibit yang berhasil tumbuh? Sama, yaitu 86. Maka hasilnya adalah 200. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiganya. Contohnya lagi, angkanya adalah 306. Dikurangi bibit yang berhasil tumbuh sama juga 86. Maka hasilnya adalah 220 ya. Selanjutnya, bisa juga menggunakan operasi hitung penjumlahan. Contohnya seperti ini. Bibit yang berhasil tumbuh ditambah bibit yang gagal tumbuh sama dengan total bibit. Jadi, di sini yang sudah diketahui angkanya yaitu bibit yang berhasil tumbuh itu sebanyak 86 buah. Ditambah bibit yang gagal tumbuh. Nah, untuk bibit yang gagal tumbuhnya ini bisa ditentukan oleh Ananda angkanya berapa saja. Ya, berapa saja, mau melebihi angka 86 boleh, atau misalkan kurang dari angka 86 juga boleh. Maka nanti dijumlahkan dan menjadi hasil total bibitnya. Contoh di sini kemungkinan yang pertama yaitu bibit yang berhasil tumbuh ya seperti yang diketahui adalah 86. Ditambah bibit yang gagal tumbuh contohnya 114, maka kita jumlahkan menjadi 200. Kemungkinan yang keduanya, bibit yang berhasil tumbuh sudah jelas 86 ditambah angka di sini yaitu 200, maka kita jumlahkan menjadi 286 total bibitnya. Kemungkinan yang ketiga yaitu bibit yang berhasil tumbuh 86 kita cantumkan ditambah bibit yang gagal tumbuh. Di sini angkanya adalah 220, maka kita jumlahkan hasilnya yaitu 286 untuk total bibit. Nah, jadi untuk kemungkinan di sini menggunakan operasi hitung pengurangan, tadi total bibitnya angkanya bisa Ananda tentukan berapa dikurangi bibit yang berhasil tumbuh adalah angka yang telah diketahui sebelumnya, maka hasilnya adalah bibit yang gagal tumbuh. Ya, seperti ini hasilnya dan contohnya. Dan untuk operasi hitung yang dijumlahkan, bibit yang berhasil tumbuhnya tadi sudah diketahui 86, ditambah bibit yang gagal tumbuhnya bisa ini dicantumkan atau ditentukan sesuai dengan keinginan Ananda berapapun angkanya, mau melebihi ataupun kurang dari 86 boleh. Nanti hasilnya akan menjadi total bibitnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustazah dapat dipahami oleh Ananda Soleh-Soleha. Sekian penjelasan kali ini. Silakan Ananda untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikannya ya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.